Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali bersama kami dalam acara Arudo Podcast Ramadanku Berakhlak Mulia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang luar biasa bersama dengan guru-guru yang luar biasa juga. Dan di sini ada dua guru yang hebat dan ganteng-ganteng. Masya Allah. Bisa dilihat bersama bahwa wah, Pak Sidik juga gak kalah ganteng. Masya Allah. Ya memang kita ganteng semua Iya, ya. ganteng semua. Laki-laki gitu loh, Masya Allah. Jadi, tapi sebelumnya itu kita perkenalan dulu ya, karena barangkali ada pemirsa yang belum kenal ya, walaupun sahabat Arudo secara keseluruhan bisa kenal dari sekolah, tapi kan dari luar sekolah mungkin Pak orang tua dan lainnya belum kenal secara detail ya, daripada dua guru yang hebat kita ini. Yang pertama ada Bapak guru kita, guru PJOK ya, Bapak Riza Mirza Mahendra. Masya Allah, saya salah. Ketukar. Ini namanya Sama-sama Zaza. aja, sama-sama. Iya. Mirza Mahendra SPD. Masya Allah. Sehat? Sehat alhamdulillah Pak. Alhamdulillah luar biasa. Yang kedua guru kita yang luar biasa, guru IPS kita ya Arudo, yaitu Bapak Riza Fahmi Priyadi SPD. Betul, iya, dengan saya sendiri. Pak Sidik sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puasanya gimana saumnya? Ya, saumnya alhamdulillah dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Waduh, iya. Selama ini belum ada perubahan ya. Jadi Katanya rumah itu ya ada satu fenomena lah ya, gitu. alhamdulillah lah itu ada air tamu dikit lah, gitu, Masya Allah. Iya, pemirsa juga sama ya pemirsa. Masya Allah. Baik. Pak Riza dan Pak Mirza ini saya mohon maaf nih kan kutek-kutek mulu. Saya lihatnya beda salah mulu nih. Ya. Masya Allah. Mungkin- Pak Riza, Pak Mirza. Masya Allah. Kita akan membahas suatu yang luar biasa ini yaitu perbedaan waktu puasa ya di beberapa daerah atau berbagai dunia nih. Tentunya kan berkaitan dengan perspektif geografi astronomi ya begitu ya. Ya, betul. Dan di sini tentunya Pak Riza, di sini juga ada Pak Mirza yang sama-sama menjadi narasumber. Insya Allah akan kita bahas bersama insya Allah. Baik, pertama mungkin kita langsung pada pertanyaan yang belum lama ini viral ya. Di suatu negara itu ada puasanya, waktunya itu cepat banget, bahkan ada yang sejam. Tapi sebaliknya ada yang sampai 20 jam itu. Dan Indonesia ini kira-kira kan kurang lebih 12 jaman ya. 12 jam, Itu ya. bagi saya pertama ke Pak Riza dulu ya. Itu bagaimana itu Pak Riza itu? Kalau dari ilmu geografi ya, itu sebetulnya dalam posisi dulu, posisi buminya terlebih dahulu. Posisi bumi terlebih dahulu itu dia itu nggak tegak lurus, tapi dia condong 23,5 derajat. Condong ya. Ya, jadinya itu agak sedikit miring. Nah, ada mungkin gambarnya nih, gambarnya itu seperti ini. Mungkin bisa ditampilkan nanti editor, tolong. Nah, ini itu gambar bumi. Nah, Iya, bumi yang hijau itu ya. Yang ya, hijau itu nih, ya. yang terang itu ini berada di siang hari, yang malam itu berarti yang berada di gelap hari. Di Iya, gelap, iya, ya, iya, di gelap, iya. mohon maaf. Nah, kalau dalam posisinya matahari itu dia kan umpamanya kita itu ketika pagi hari gitu sering lari gitu kan ya, lari pagi. Nah, coba deh kita lari pagi di tanggal 21 Maret sama tanggal 21 Juni. Kita tandain saja. Umpamanya kita di titik yang sama melihat matahari itu terbit dari mana, pasti berbeda. Kalau tanggal 21 Maret itu matahari itu pas berada di titik khatulistiwa. Maret. Iya, Maret, Masya tanggal 21 Maret. Iya. 23 September. September. Itu terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Itu kalau disebutnya itu istilahnya itu equinox. Ya. Atau iya, Iya, equinox. istiwa itu ya. Iya, istiwa Masya tuh. Allah. Katanya kalau buat menentukan arah kiblat Ka'bah itu. Nah, itu. Iya betul. Itu karena itu matahari itu tepat berada di titik khatulistiwa. Gitu. Karena kan Indonesia itu kan digaris oleh garis khatulistiwa. Jadinya itu Indonesia sebagai negara garis khatulistiwa seperti itu. Nah, kalau
yang tadi ya, kita balik ke pertanyaan yang mungkin Betul, ya. betul, Itu betul. mungkin dibahasnya terlalu panjang mungkin ya. Tapi seru nih ya, Masya Allah, menarik sekali. Kita Nah, memang kalau penting untuk mendengar ini semua, Ya, Insya Allah. kalau yang di video yang viral itu saya pernah lihat juga, ya memang karena memang menakjubkan mungkin ya. Itu suatu fenomena alam yang terjadi. Kok bisa ya puasa itu berlangsung cuma 1 jam, padahal di Indonesia kan 13 jam gitu kan. Jadi kita pindah negara aja deh. Nah, 1 itu jam. itu terjadi di daerah Munars kalau nggak salah, di daerah Sulawesi, mohon maaf, di daerah Rusia. Rusia. Rusia itu berada di bagian utara bumi, hampir dekat ke kutub utara. Kutub Utara Betul, ya. kutub utara. Nah, itu terjadinya itu di bulan Desember. Desember aja. Desember gitu Oh, kan. jadi Iya. bukan semua bulan Bukan, gitu. bukan Waduh, semua bulan. nggak jadi deh. Nah, karena ini memang fenomenanya yang sangat bagus ya gitu ya. Iya, iya, Jadinya itu iya, nih, iya. kalau dari sini, dari tanggal ini, nah terjadinya itu di bulan Desember. Desember itu kan, ini yang garis tengah itu, mungkin saya jelaskan ya. Betul, silakan, Nah, silakan. ini namanya itu ekuator. Ekuator itu kan Ekuator. khatulistiwa. Betul. Indonesia itu kan hanya berada di daerah khatulistiwa saja. Tadi yang saya bilang itu 23 derajat, 23,5 derajat itu miringnya itu sampai sini. Jadinya itu matahari itu seolah-olah berada di sebagian utara, seolah-olah di tengah, seolah-olah di bagian selatan. Nah, yang fenomena itu terjadi itu yang viral itu ketika matahari seolah-olah berada di daerah selatan. Makanya itu ketika matahari di daerah selatan, kan daerah Rusia kan berada di utara, di ujung Iya, utara. iya, iya. Nah, jadinya itu matahari itu dia itu berlangsung hanya sebentar saja. Jadinya itu kan ketika puasa itu kan hukumnya itu dari terbit fajar hingga terbenam Matahari, betul. Jadi belum lama sahur, tahu-tahu udah. Di videonya itu Asal. dari subuh sampai maghrib Isya itu berlangsung hanya beberapa jam gitu. Jadi- dari maghrib sampai Isya itu hanya beda 1 menit Jadi gitu. itu makanya. 5 waktu itu ya hanya selang beberapa menit ya. Iya. per 4 jam mungkin langsung udah sholat lagi, Gitu, sholat zuhur, betul, sholat betul, asar, maghrib, isya. Nah, itu mungkin kebalikannya. Nantinya itu ketika matahari berada di bagian utara, nah bagian utara malah yang lebih panjang. Gitu puasanya itu. Pak, di saat di selatan tadi kondisinya cepat, sebaliknya di utara malah lama. Lama gitu. Ketika matahari di utara ya gitu. Iya, iya. Jadinya itu kan mataharinya di utara. Betul, Ini untuk daerah gitu yang kan. ada di selatan. selatan. Seperti itu sih. Luar biasa. Dikiranya itu memang sepanjang tahun ya. Iya. Jadi Januari, Februari sampai Desember tuh 1 jam. Ternyata bulan Desember doang. Iya. Kalau begitu ya kalau puasanya pas bertepatan Desember ya. Kalau enggak ya tetap saja berarti Iya, ya. tapi- Waktu-waktunya ya cukup lama Ya, ya. tapi itu khusus untuk di daerah Rusia saja. Enggak nyampe ke Iya, Indonesia nggak kan. nyampe. Indonesia tuh Kalau Indonesia kan negara ekuator ya, negara yang dilalui garis khatulistiwa. Jadinya itu siang dan malamnya itu relatif sama. Gitu kan. Nggak beda jauh lah gitu kan. 12 jam gitu kan. Kadang ada yang 12,5 jam Baik, gitu kan baik. sampai 11,5 jam. Jadi memang kita patut bersyukur ini di Indonesia ini kondisinya di Katulistiwa ya, jadi stabil ya. Stabil, Jadi sepanjang tahun dari tahun berapapun itu angkanya tuh ya kurang lebih 12 jaman aja puasanya. Di negara lain kan sampai suatu kondisi 20 jam. Ya walaupun sewaktu-waktu ada sampai 1 jam juga ya. Tapi alhamdulillah ya bersyukur pada Allah kita di Indonesia ini puasanya itu tengah-tengah lah ya, Iya, jadi tengah-tengah. 12 jam kurang lebih normal alhamdulillah. Baik, tadi saya terdengar ada bahasannya tuh lari pagi di saat matahari ada di bulan Desember dan bulan apa tadi Maret dan kondisinya berbeda. Tentunya ada kaitannya dengan kebugaran ya kan? Iya, betul. Sekarang kita ada di bulan Maret ini ya, posisinya bulan Maret. Nah ini dari sisi guru PJOK kan. Posisinya puasa gitu kan, cenderungnya lemah gitu, lemes. Tapi kan apakah itu kita harus pasrah gitu aja atau tetap harus kita jaga gitu kan dengan olahraga di bulan Ramadan itu. Nah kira-kira waktu yang pas gitu untuk olahraga di bulan Ramadan, apalagi saya yang malas olahraga ini gimana ya Pak Mirza? Jadi kelas olahraga nih Pak. Baik, jadi gini Pak Sidik, prinsipnya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada saat
bulan puasa yang bisa menyebabkan batalnya puasa itu kan tidak baik ya kan. Betul, Makanya betul. kita meminimalisir hal-hal tersebut dengan cara apa? Kita memilih waktu olahraga itu di jam-jam sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa, ya. Tepatnya mungkin bisa 30 menit sampai 60 menit sebelum buka puasa. Tentunya dengan intensitas yang rendah. Kenapa intensitas rendah? Mencegah terjadinya dehidrasi pada saat melaksanakan Iya, ibadah iya. puasa seperti Pak Sidik. Sambil ngabuburit mungkin dia, Sambil Pak Sidik ya. ngabuburit. Iya, Jadi iya. baiknya Iya. itu ngabuburit bukan mojok ya, apalagi pacaran yang nggak halal. Masih pacaran nggak halal Jangan, nggak jangan, boleh nih, ya kan? Atau lagi mojoknya ngabuburit, malah sambil ngopi, apalagi, aduh, itu nggak boleh ya, Pak Mirza ya. Ini tapi olahraga sebelum berbuka puasa. Tapi Iya. kayaknya kalau saya mau olahraga sebelum buka puasa, mau boro-boro mau olahraga ya menurut saya. Badannya udah lemes, tapi itu bagus ya untuk kesehatan ya. Jadi walaupun kita badan lemes tetap harus ada geraknya ya. Sebelum berbuka puasa waktunya lain ada lagi nggak sih Pak Mirza? Karena yang seneng futsal itu kayaknya dikasih sebulan full nggak olahraga itu, aduh kayaknya terkakang sekali. Kalau malam gimana itu Pak? Bisa Pak Sidik. Bisa. Nah, tentunya kalau malam kita bisa melakukan aktivitas olahraga itu dengan intensitas yang lebih tinggi. Nah, karena apa? Ketika malam kan kita sudah buka puasa, otomatis energi yang ada pada tubuh kita itu sudah terisi dan juga cairan itu sudah terisi. Sehingga kita bisa lebih kuat untuk melakukan aktivitas olahraga di malam hari seperti itu Pak Sidik. Baik, luar biasa. Jadi tetap bisa kita olahraga Bisa. ya. Jadi bisa kalau badannya kuat, bagus sebelum berbuka puasa ya kan, sebelum doa-doa ya kan. Iya, Memang betul, waktu mustajab kan. Jadi daripada ngerumpi gak jelas, apalagi ngomongin orang lain ya olahraga saja kan ya. Apalagi yang seneng olahraga ya ada waktu malam. Tapi setelah taraweh kan ya, jangan Setelah sampai taraweh, iya. taraweh ditinggalin gara-gara olahraga, main futsal, mini soccer, apalagi badminton dan lainnya. Kan Pak Riza ini seneng badminton katanya kan. Pak Mirza apalagi Rupe JOK semua olahraga dilalap semua sama Pak Mirza ini. Masya Allah. Baik. Luar biasa bahasan kita ini, memang bahasannya kalau dibahas lebih lanjut ini luas sekali ya, apalagi dari sisi geografi, olahraga, antara puasa dan semua itu pasti kaitannya sangat erat sekali. Namun karena waktu yang singkat untuk kita semuanya ya pemirsa Arundo Podcast, selanjutnya barangkali untuk closing statement ya mungkin ya perlu ya untuk kita semuanya dari sisi tadi perbedaan puasa bagaimana kita sikapnya seperti itu. Demikian juga dari Pak Mirza berkaitan dengan bagaimana mungkin tips atau apa yang berkaitan dengan menjaga kebugaran dari sisi olahraganya itu ya. Dari Pak Riza dulu mungkin silakan. Ya, terima kasih. Kalau closing statement dari saya kita mungkin ngerasa kenapa sih puasa di Indonesia itu nggak secepat di negara lain mungkin ya. Iya. Nah, kita nggak harus cepat, tapi yang penting tepat. Tepat. Iya, Aduh. gitu. Ini quote-nya keren banget Betul, ini. kita nggak harus cepat, tapi harus tepat. Nggak harus sekarang, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Masya Allah. Gitu. Terus juga ada pepatah stoik mengatakan, gini, saya sambil nyontek mungkin ya. Ya boleh nih, keren ini kalau Alam semesta ini tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tercapai. Contohnya, matahari terbit dari barat. Terbit dari timur. kiamat. Gak apa-apa, itu seru malah jadi ada ininya, gernya. Ini gimana? lanjut gimana? Nah. Nih, alam semesta ini tidak pernah terburu-buru. Contohnya itu kan matahari terbit dari timur ke barat, itu kan ada aturannya, gitu kan. Kalau aturannya itu 13 jam ya 13 jam. Aturannya 12 jam ya 12 jam. Iya. Gitu kan. Sama juga kayak musim, gitu kan. Kalau Indonesia kebagiannya hanya musim penghujan sama musim kemarau, ya udah musim penghujan sama musim kemarau saja. Kok Indonesia tidak ada musim salju sih? Nah, kan apakah bisa gitu kan ketika tiba-tiba Indonesia terjadi musim salju, apakah bisa gitu kan saya dengan badan yang segini gitu kan menahan derasnya guyuran salju, menahan dinginnya suhu gitu kan. Saya dengan AC aja menggigil apalagi dengan suhu salju seperti itu sih. Jadi ini luar biasa quote-nya ini. Jadi
mempelajari bagaimana fenomena alam itu Iya, menjadi betul. sesuatu yang bisa diambil dari Betul. kehidupan kita, pelajaran. Jadi nggak usah buru-buru, Iya, apalagi istilahnya apa, gerasak-gerusuk gitu Gerasak-gerusuk ya. gitu kan. Karena ternyata alam semesta ini sudah berjalan sesuai dengan titahnya, ya kan. Terus kita juga ada pernah dengar hadis itu baginda Nabi SAW, al-ajalatu minasyaiton. Jadi buru-buru itu, gerasak-gerusuk itu bagian dari perilaku Perilakunya syaiton. syaitan, Makanya ya. kita santai aja lah, jalani saja semampu kita, semaksimal kita. Yang penting kita ikhtiarnya maksimal betul. dalam menjalani hidup ini ya. Gitu. Ya, luar biasa Pak Riza. Pak Mirza, bagaimana closing statement-nya nih? Oke, kita? sebelum closing statement saya ingin bertanya kepada Pak Sidik. Waduh, ditanya nih, balik ditanya. Aduh, ya Allah. Malah ditanya. Aduh, jadi saya yang ngeri ini Pak ditanya. Sidik sehat? Sehat. Oke, Pak Sidik bugar? Bugar? Walau Tahu dari dipaksain mana ya. bugar? Tahu dari mana Tahu tuh dari mana bugar bugar? katanya? Ya dari rasa yang saya saat ini, misalnya pinggang saya cenderung baik lah ya gitu kan. Setelah Oke, baik. kemarin luar biasa itu ya alhamdulillah. Itu ya mungkin salah satu tolak ukurnya gitu loh Pak Mirza. Nah, jadi seperti ini ya Pak Sidik. Mm-mm. Kita itu kan sehat. Nah, di atas sehat itu masih ada lagi namanya bugar. Oh. Nah, seseorang itu dikatakan bugar apabila ketika melakukan aktivitas fisik itu tidak merasa kelelahan. Contoh misalkan Pak Sidik dalam waktu 1 minggu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan olahraga. Beda dengan Pak Riza yang mungkin dalam kurun 1 minggu melaksanakan Ada aktivitas olahraganya. olahraga minimal 2 kali badminton. Nah, pada saat waktu yang bersamaan Pak Sidik dan Pak Riza lari sejauh 1 kilometer. Hmm. Nah, itu akan berbeda. Iya, Pak iya, Sidik iya. akan merasa kelelahan, beda dengan Pak Riza. Pak Riza akan kuat sampai finish. Dalam Seperti segi itu. endurance-nya mungkin Iya, ya. dalam Ya. segi ketahanan. Ketahanan. Jadi intinya di atas sehat itu masih ada yang namanya bugar. Bugar. Nah, seperti itu Pak Sidik. Luar biasa, ini kata-kata yang harus kita tangkap semua. Jadi di atas sehat ada bugar. Jadi kalau mau bugar ya sehat dulu ya. itu. Terutama sehatnya lengkap Di dari atas lahir langit batin. masih ada langit. Di atas Iya. langit masih ada Di atas langit. sehat masih ada bugar. Bugar, Betul. gitu Sekarang ya. itu ada Masya Allah. kata-kata baru itu ya. Kata-kata biasa dari guru PJOK kita Pak Mirza dan dari guru PS kita Pak Riza. Ini Nggak harus dua, cepat, nggak asal harus tepat. cepat, asal tepat gitu ya. Jalani saja, nggak usah gerasak-gerusuk. Nggak harus Baik. sekarang, tapi harus disiapkan dari sekarang. Betul. Baik, cukup barangkali pemirsa semuanya, singkat, padat, dan isinya daging semuanya ya. Kalau mau rendang nanti aja ya. Lebaran Sekarang ya. obrolan aja dulu. Baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Mirza dan Pak Riza yang sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.